Oke sip, makasih. Kenalin diri dulu dong. Ya, nama saya Raihan. Saya dari jurusan Bahasa Inggris, S1 jurusan Bahasa dan Kebudayaan Inggris, angkatan 2021 kelas karyawan. Sip, Raihan. Kali ini saya wawancarai Raihan karena Raihan waktu itu ikut kegiatan cross cultural event ya. Betul. Itu kegiatan apa? Ya, jadi sepertinya lanjutan dari kegiatan sebelumnya. Kita sudah melaksanakan kegiatan secara online karena beberapa seri kelas. Nah, kemudian kali ini kebetulan mahasiswa Jepangnya yang langsung datang ke Indonesia mengunjungi kampus Unsada, sehingga akhirnya dibuatkanlah oleh jurusan untuk kegiatan cross cultural event yang tatap muka secara langsung, seperti itu kira-kira. Oke, jadi ini intinya ngobrol-ngobrol pakai bahasa Inggris dengan orang Jepang gitu ya? Iya, kurang lebih seperti itu. Jadi memang dalam kedatangannya ke sini tentu saja kita sambut ya. Kita sangat senang kedatangan tamu dari Kanto Gakuin University. Tentu saja kita sambut, kemudian kita saling menjelaskan tentang budaya, baik itu dari mereka budaya Jepang maupun dari kita budaya Indonesia. Kemudian setelah itu juga kita saling ya tentu saja ngobrol dan juga lebih dekat dengan budaya antar budaya gitu ya, antara Indonesia dengan Jepang, yang tentu saja ya pada akhirnya kita berusaha untuk lebih mengenal lagi tentang budaya Jepang bagi kita dan juga budaya Indonesia bagi mereka. Oke, tapi itu lewat bahasa Inggris gitu ya? Iya betul, karena itu pada akhirnya menjadi satu-satunya bahasa jembatan kita ya. Karena kebetulan memang karena kami dari jurusan bahasa Inggris, jadi belum begitu fasih berbahasa Jepang sehingga akhirnya bahasa Inggris yang digunakan. Oke. Itu sebelumnya ada kegiatan online-nya juga ya? Iya betul, jadi bahkan sebelumnya kita online-nya itu selama 7 sesi ya, mulai dari akhir tahun 2023 sampai awal tahun 2024 kita diskusi secara online, belajar tentang presentasi juga tentang kebudayaan Indonesia, mereka juga presentasi tentang kebudayaan Jepang, dan yang terlebih lagi adalah kita memiliki proyek untuk menyusun tentang bagaimana kita membuat sebuah kegiatan cross cultural yang lebih masif ya, yang sifatnya tatap muka secara. Oke, terus abis itu terwujudlah yang offline. Iya, pada akhirnya di luar dari prediksi saya, ternyata nggak lama setelah itu mereka datang. Ya oke, makasih Raihan. Terus itu detail acaranya gimana sih, urutannya apa aja? Iya, jadi di awal itu kita ada semacam seremonial penyambutan, tentu saja ada beberapa sambutan dari Warek 3, kemudian juga dari Kajur juga memberikan sambutan, dari pihak profesornya juga dari Jepang juga memberikan sambutan. Setelah itu kita mendengarkan presentasi dari masing-masing mahasiswa tamu kita dari KGU. Setelah itu juga gantian teman-teman dari Unsada juga mempresentasikan tentang presentasinya. Setelah itu juga sempat ada workshop, kemudian ramah tamah dan juga games ya. Kita mencoba untuk blending dengan mahasiswa Jepang, dan akhirnya ya ditutup dengan kita foto bersama. Oke. Sip. Terus Raihan presentasi? Saya presentasi bahkan 2 kali. Waktu Apa itu tuh? yang pertama itu saya diberikan amanat oleh Kajur untuk mempresentasikan tentang kampus Unsada sebagai salah satu bagian dari penyambutan mahasiswa KGU. Mereka mungkin penasaran kira-kira kampus Unsada seperti apa, ada fakultas, mahasiswa, fasilitas dan sebagainya. Kemudian setelah itu saya juga presentasi tentang Indonesia. Judulnya waktu itu saya Indonesia at a Glance, Nature and People. Jadi saya jelaskan tentang Indonesia secara alami, secara alam gitu ya, dan juga secara manusianya seperti apa, sosial, budaya dan sebagainya. Oke, seru banget. Itu momen yang paling berkesan tuh apa? Iya, tentu saja ketika saya presentasi, karena terutama ketika presentasi tentang Unsada, saya sangat merasa terhormat sekali. Ini kesempatan kedua setelah kemarin waktu online dengan Kumamoto. Kemudian juga tentu saja kesan yang berikutnya adalah saya merasakan, ya semua berkesan, tapi saya merasakan yang paling berkesan justru adalah ketika kita sama-sama
istirahat makan siang ya. Jadi bukan seremonialnya, Iya, tapi iya, iya, iya. justru ketika kita istirahat makan siang dan juga games, karena disitulah momen dimana kita benar-benar blending dengan mereka. Nah, bisa ngobrol Kita gitu. mendengar, kita ngobrol secara langsung, kemudian mencoba untuk bercanda, dan akhirnya kita tahu ternyata candaan kita nyambung gitu ya. Artinya orang Jepang dan orang Indonesia sesungguhnya adalah sama-sama Asia, sehingga kita memiliki banyak kemiripan sebenarnya. Meskipun tentu saja ya alhamdulillah sih kemarin kita tidak ada masalah bahasa ya. Jadi masalah bahasa ternyata kami juga mencoba berusaha sekeras mungkin untuk bisa lancar. Mereka juga ternyata juga berbahasanya lancar. Jadi language barrier itu benar-benar tidak ada, dan kita seperti teman lama jadinya ya. Kita ngobrol banyak lah tentang budaya kita, tentang kebiasaan kita, bahkan tentang hobi kita seperti itu. Ya, tadi kan ada bilang language barrier-nya nggak ada tuh. Tapi gimana sih di awal tuh pas mau ikut ada kekhawatiran nggak? Ya tentu ada ya, biasanya karena kita biasanya kita ekspektasinya tinggi seperti itu, mungkin khawatir dengan kita takut kurang perform dalam hal berbahasa kepada mereka gitu ya. Tapi tentu saja ya ketika kita coba jalani ya kita akan larut sendiri dengan situasi dan kondisi yang ada. Artinya memang ketika kita melihat rekan-rekan dari mahasiswa Jepang itu datang ke kampus kita tuh rasa senang itu sudah mulai membanjiri, sehingga kita udah lupa dengan language barrier itu, dan kita udah langsung berusaha kita harus jadi tuan rumah yang baik, sehingga kita harus lebih mengayomi mereka untuk bisa lebih merasa nyaman di kampus Unsada ya, seperti itu. Jadi Sip. kekhawatiran itu pada akhirnya tidak terjadi. Oke, sip. Ini kan satu lagi nih terakhir. Ini kan pasti ada mahasiswa dari adik kelasnya atau temennya Ya. gitu yang sebenarnya mau ikut tapi ragu-ragu gitu. Kira-kira dari Raihan sendiri ada pesan nggak buat mereka? Iya, ya berdasarkan pengalaman saja barusannya bahwa kekhawatiran itu selalu ada. Jadi jangan khawatir gitu ya. Jalani, kalau ada kesempatan itu ambil, jangan sampai terlewatkan. Terutama ketika kita diminta oleh dosen. Artinya memang dosen itu memiliki kepercayaan terhadap diri kita bahwa kita bisa sebenarnya. Ya dosen itu kan orang tua kedua ya di kampus ya, setelah orang tua di rumah. Jadi dosen yang paling tahu bagaimana kemampuan kita. Artinya kalau kita tidak percaya dengan diri kita sendiri, dosen percaya loh. Jadi jalani, ambil kesempatan itu, jangan sampai kelewatan, dan ya kita nggak akan menyesal kok. Pasti kita akan sangat Iya, bersyukur. banyak manfaatnya ya. Sangat banyak. Melatih kepercayaan diri, melatih kemampuan berbahasa kita, dan yang terpenting lagi adalah bahwa ya selama ini kita belajar di kampus, tapi kita tidak ketemu sama native people kan. Gitu. Artinya setidaknya orang yang di luar orang Indonesia. Ya kita disitulah momen kita praktek. Seperti apa sih pembelajaran bahasa Inggris yang selama ini kita pelajari ya, kita praktekkan di depan orang asing sekaligus, dan ketika orang mengerti apa yang kita bicarakan itu suatu reward yang luar biasa, dan akhirnya pada akhirnya meningkatkan kepercayaan diri kita. Manfaatnya banyak sekali, dan tentu saja ya saya nggak bicara tentang teman sertifikat itu udah pasti dapat gitu ya, tapi yang terpenting adalah filosofi dari kegiatan itu, kita merasakan kemampuan diri kita itu bisa terbukti bahwa memang kita bisa. Oke, sip. Raihan, makasih banyak atas waktunya hari ini. Terima kasih.